黄鼎，破坏其中魔。九阳圣，世界之神吸收殆尽，我已恢复到神，自去杀了那人。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Immortality Season 5, tepatnya untuklah episode 4. Di part sebelumnya, Fang Han, Long Xuan, dan Fang Xiaolin telah berada di dunia luar. Mereka tidaklah sengaja bertemu dengan salah satu Raja Iblis. Dan siapa sangka Fang Han berhasil untuklah menerobos di dalam pertarungan guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dirinya berhasil untuklah mencapai alam avatar tingkat ketiga atau alam energi yang kokoh, Fang Han merasa bisalah menghadapi Raja Iblis 7 Daun yang berada di alam avatar tingkat ke-6. Ya, meskipun beda 3 tingkatan, tetapi jalan dari Fang Han ini cukup berbeda guys. Dengan dirinya yang telah berada di posisi ini, Fang Han sangatlah yakin bisalah menggunakan kekuatan yang lebih besar dari Kuali 5 Raja. Sehingga Fang Han kembali mengendalikan Kuali 5 Raja dan mengeluarkan kemampuan terbarunya, yaitu Hukuman 5 Raja, dengan mengeluarkan sebuah tengkorak begitu besar guys. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Di sela-sela itu ya, Fang Han memutuskan melarikan diri. Lantas ya, Raja Iblis 7 Daun tidaklah membiarkannya. Dia memberikan sebuah formasi iblis surgawi kepada Raja Iblis Langit Ibu dan Anak. Dan dia berharap ya, dengan pemberian ini setidaknya dia bisa untuklah mengambil Kuali 5 Raja. Sehingga mereka berbagi tugas. Raja Iblis 7 Daun menghadapi Dewa Iblis yang berada di depannya. Sedangkan untuk Raja Iblis Langit Ibu dan Anak mengaktifkan formasi iblis surgawi. Nagayan memperingati jangan sampai terkena serangannya. Jika terkena, maka sudah dipastikan tidak akan bisa melarikan diri. Sayangnya, Kuali 5 Raja berhasil terkena serangan. Kini mereka berada di dalam perut dan terkena pembatas ruang. Awalnya Fang Han inginlah keluar untuklah bertarung. Tetapi Long Xuan memperingati selagi mereka terkena pembatas ruangnya, lebih baik tunggu dan lihat saja apa yang akan terjadi. Sembari memikirkan cara untuklah beralih dari serangan ke pertahanan. Dan Fang Han setuju dengan saran tersebut. Sehingga mereka bertiga mengubah strategi menjadi bentuk pertahanan. Intinya, Kuali 5 Raja tidak boleh terpengaruhi oleh apapun. Sedangkan untuk Raja Iblis 7 Daun telah selesai dengan urusannya. Si Raja Iblis Langit Ibu Anak juga memberikan Kuali 5 Raja penjara dengan memberikan sebuah selamat. Karena ya harta karun tertinggi dari klan iblis surgawi mereka akhirnya telah kembali. Raja Iblis 7 Daun meminta jangan merayakan terlalu dini. Karena ya masih ada Fang Han dan lainnya yang berada di dalam. Sebelum mereka benar-benar disingkirkan, maka ya kuali ini tidak akanlah menjadi miliknya guys. Jadi, untuk rencana selanjutnya, dia akanlah membawa kuali ini untuklah dimurnikan. Sehingga mereka kembali ke kastil awan gelap. Setibanya, Raja Iblis 7 Daun telah menyadari kalau kuali 5 Raja ini hanya kehilangan satu inti formasi saja. Jika dia berhasil untuklah menyempurnakannya, maka ya kuali 5 Raja penjara ini akanlah mendapati kembali kekuatan penuhnya. Kebetulan dia memiliki 9 air suci yang dengan air suci ini bisa untuklah menghancurkan formasi iblis yang berada di dalam. Meski ini sudahlah bertentangan dengan kuali 5 Raja. Karena ya akanlah mencemari energi yang murni. Tetapi ya jika berhasil, maka mereka hanya perlu untuklah mengembalikannya.
Dan pastinya mereka akanlah berhasil untuk mendapati kembali kuali 5 raja penjara. Sehingga dia menuangkan air suci, membuat para iblis yang berada di dalam kuali 5 raja langsunglah lenyap begitu saja. Sontak mereka bertiga langsunglah bersembunyi, sedangkan untuk Nagayan yang menyadarinya langsunglah tertawa terbahak-bahak karena ini yang selama dia cari-cari, sehingga Nagayan keluar dan menyerap seluruh energi air suci. Dengan begini ya, Long Xuan dan Fang Xiaolin akhirnya tahu rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Fang Han. Tetapi ya, Fang Han terlihat begitu tenang dan memperkenalkan kepada mereka berdua kalau dia memiliki nama sebagai Yan dan dia berasal dari lukisan Huang Quan. Lalu untuk naga Yan juga terlihat tidak mempedulikannya. Dia meminta kepada Fang Han untuklah mengeluarkan kaisar kayunya. Karena ya energi ini sangatlah membantu untuklah meningkatkan kayunya guys. Sedangkan untuk di luar, Raja 7 Daun menganggap air sucinya sangatlah kurang. Sehingga dia menuangkan seluruh air suci 9 yang. Dan inginlah melihat bagaimana Fang Han untuk bisa mempertahankan ini semua. Ya, kalau tahu, mungkin dia pasti akan menghentikannya ya. Ini posisinya sama sekali tidaklah tahu. Sedangkan untuk di dalam kuali, pohon dunia milik dari Fang Han akhirnya telah bertunas dan mengeluarkan akar yang langsunglah merebut botol air suci 9 yang. Sedangkan ya untuk Nagayan memerintahkan kepada Fang Han untuklah menggabungkan teknik kaisar hijau dan kaisar kayu. Karena untuk saat ini ya pohon dunianya masih begitu sangatlah lemah. Janganlah sekali-kali menggunakan pohon dunia dalam bentuk penyerangan. Karena pohon abadi bisa saja membelot kepada dirinya. Dan untuk saat ini ya pohon abadi menganggap Fang Han sebagai tuannya. Jadi ya berikanlah dia sedikit waktu, maka pohon abadi ini akanlah menjadi milik Fang Han sepenuhnya. Dengan begitu ya, orang yang berada di alam hidup abadi tidak akan mungkin bisa untuklah mengendalikannya. Berarti bisa dikatakan, kalau pohon abadi ini bisa memilih tuannya sendiri. Sekalinya memiliki tuan ya, dia tidak akanlah berkhianat guys. Fang Han tahu apa yang haruslah dia lakukan. Pertama-tama ya, dia akan memurnikannya menjadi harta karun yang terikat dengan kehidupannya. Sehingga Fang Han menggabungkan kemampuan kaisar kayu dan kaisar hijau untuklah memurnikan pohon abadinya. Seperti biasa ya, kultivasi dari Fang Han sama sekali tidak ada hambatan. Dia berhasil untuklah memurnikan pohon abadi. Dan kali ini ya, mereka terikat satu sama lain. Begitu juga untuk Nagayan, sungguh berterima kasih kepada Raja Iblis 7 Daun karena ya dia telah pulih dan mencapai tingkat kekuatan ilahi kelima, yaitu alam manusia surga. Dan untuk sebagian besar dari rahasia lukisan Huang Quan atau diagram semi kuning bisa untuklah dia buka. Lalu Fang Han mengajak Nagayan untuklah keluar dan menghabisi Raja Iblis 7 Daun. Dan ketika mereka berada di luar, Fang Han langsunglah baku hantam. Untuk Raja Iblis 7 Daun merasa dirinya jauh lebih kuat, dia benar-benar meremehkan Fang Han. Karena ya yang dia tahu dirinya hanya menghadapi satu orang. Dan ketika dia mengeluarkan gelombang suara, Fang Han sama sekali tidaklah bisa bergerak. Tetapi dia dikejutkan dengan kemunculan satu orang, yaitu Nagayan. Sekali dipukul, Raja Iblis 7 Daun langsunglah terpental. Ya sebetulnya ranah dari Nagayan
hanyalah berbeda satu tingkatan di bawah Raja Iblis 7 daun ya. Nagayan berada tingkat ke-5 dan 7 daun berada di tingkat ke-6. Tetapi ya, kalian tahu, Nagayan sebagai penjaga lukisan Huang Quan, pemilik dari orang yang paling terkuat di zamannya, dengan dirinya yang sudah jauh lebih kuat, berhasil mengeluarkan berbagai kemampuan terbarunya, seperti teknik telapak agung abadi yang merusak. Sekali kena serangan ya, Raja Iblis 7 daun langsunglah terpental, dan dia bertanya-tanya siapa lawannya, mengapa dia bisa memiliki kemampuan seperti ini. Karena kemampuan ini adalah teknik Tao Iblis Surgawi pada zaman kuno. Sedangkan untuk Fang Xiaolin dan Long Xuan menghadapi Raja Iblis Langit Ibu Anak. Untuk Raja Iblis 7 daun sungguhlah begitu kesal. Karena Fangan memiliki banyak sekali rahasia. Sampai saat ini saja ya dia menganggap Fangan menyimpan rahasia yang begitu banyak. Jadi dia akanlah mengakhiri ini semua dengan cara menghabisi nyawanya. Dan keluarlah pedang iblis langit berdarah. Meski pedang ini terlihat begitu menakutkan, sebab sekali tebas semuanya pasti akanlah hancur. Namun ya, mereka berdua memiliki banyak sekali rencana. Salah satu contohnya seperti memasuki kuali 5 raja. Tebasannya sama sekali tidaklah berguna. Bahkan, Fangan juga menggunakan teknik pemakan jiwa. Seketika energi pedangnya langsunglah terserap. Raja Iblis 7 daun tidaklah terima, sehingga dia pun tidak peduli lagi dengan kuali 5 raja penjara. Dan dia menebasnya berkali-kali untuklah menghancurkannya. Tampaknya ya udah begitu kesal guys. Karena emosinya yang tidak terkendali, Raja Iblis 7 daun menyerang secara membabi buta, membuat Fangan dan Nagayan mendapati sebuah peluang. Ketika pedangnya diayunkan ke kuali 5 raja, Fangan menggunakan teknik pemakan jiwa lagi. Seketika pedangnya menempel di kuali dan tidak bisa untuklah ditarik. Untuk Nagayan, dia keluar dan menendang tubuhnya hinggalah terpental. Setelah dirinya mendapati beberapa pukulan, Raja Iblis 7 daun kembali mempertanyakan sebenarnya dia siapa. Nagayan tidaklah memberitahu siapa dirinya. Dia hanya memberitahu kalau dia tidak akanlah bisa melepaskan diri dari malapetaka ini. Mendengar itu ya, Raja Iblis 7 daun mengungkapkan, meski nantinya klan Iblis Surgawi benar-benar hancur, ataupun dirinya benar-benar meninggal dunia, dia akanlah tetap hidup kembali dan mengulang kehidupan seperti ini. Tetapi Nagayan geleng-geleng kepala. Meskipun dia terlahir kembali ya, dia akanlah menjadi orang lain. Dan dia sama sekali tidaklah percaya. Dirinya percaya akanlah terlahir kembali dan tetap menjadi putra dari Dewa Iblis 9 Yin. Tetapi jika mereka meninggal dunia, maka mereka hanya akanlah menjadi abu. Maka dari itulah Raja Iblis 7 daun berniat untuklah meledakkan diri guys. Namun token Huang Quan langsunglah dikeluarkan. Sehingga formasi penyegelan mengelilingi tubuh dari Raja Iblis 7 daun yang membuat dirinya langsunglah tersegel di dalam lukisan. Sedangkan untuk Fangan mencoba mengendalikan pedang iblis langit berdarah. Meski ya awal-awalnya sangatlah kesulitan, tetapi berkat arahan dari Nagayan, dia berhasil untuklah menangkapnya. Dan tugas dari Nagayan ya untuklah meredam kemarahan dari pedang iblis. Dengan begitu, pedang iblis langit berdarah ini akanlah menjadi miliknya. Setelahnya, Fangan langsunglah keluar dan menghabisi Raja Iblis Langit Ibu Anak dengan kemampuan teknik pemotongan hebat. Setelah permasalahannya selesai, Fangan juga berbaik hati dengan memberikan botol air suci kepada Long Xuan. Tidak sampai di situ,
Fang Xiaolin tidaklah sengaja menginjak sebuah tuas yang mengeluarkan sebuah harta karun berupa telur. Bahkan ya, sekelas Nagayan sama sekali tidaklah tahu. Yang mereka tahu ya, ini sudah pasti adalah harta yang begitu berharga. Sehingga Fangan memutuskan untuklah menyimpan telur ini, guys. Wah, kira-kira apa ya? Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu. Mimin akhiri untuk video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 右转压制王鼎，破坏其中魔咒。九阳圣，世界之圣，吸收殆尽。我已恢复到神，自去杀了那人。